Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, selamat pagi. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab kemurahan-Mu besar limpah bagi kami. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan pemahaman, pengertian yang baik untuk kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-6, ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Salomo bertindak menyampaikan satu hikmat lebih jauh daripada sebelumnya, yaitu dia bicara tentang akibat yang kemudian ditanggung oleh mereka yang hidup tidak benar. Ayat 15, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Jadi hukuman dari Tuhan itu sifatnya datangnya tiba-tiba bagi mereka yang tidak menghargai kebenaran. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Artinya kehancuran sedang Tuhan kerjakan kepada mereka yang hidup sembarangan, yang hidup tidak benar, yang hidup tidak senonoh. Ayat-ayat di atasnya memberikan satu pemahaman kepada kita. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Tidak berguna dan merupakan satu kejahatan di hadapan Tuhan apabila seseorang hidup dengan mulut serong. Perkataan-perkataan yang di luar kebenaran, sesungguhnya itu merupakan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Perkataan-perkataan yang mendatangkan kejahatan bagi orang-orang lain. Mereka yang mempergunakan kata-kata untuk merangsang orang lain jatuh ke dalam perangkatnya, itu sesuatu tindakan yang tidak berguna dan merupakan satu kejahatan di hadapan Tuhan. Yang mengedipkan mata, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Artinya menganggap diri lebih penting dari semuanya. Orang lain salah, orang lain selalu tidak benar, orang lain selalu bersalah. Seorang yang membanggakan diri sendiri dan menunjuk-nunjuk orang lain, ini merupakan satu sifat, satu karakter orang yang tidak benar. Menurut pemahaman sendiri mereka adalah yang benar, yang tidak salah. Padahal menurut firman Allah, justru merekalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang tidak benar. Yang hatinya mengandung tipu muslihat. Motivasi di dalam dirinya adalah tipu daya bagi orang lain, yang senantiasa merencanakan kejahatan.
Yang muncul dari hati selalu perencanaan-perencanaan kejahatan. Bagaimana orang lain terperangkap, bagaimana orang lain ditipu, bagaimana orang lain ditindas, bagaimana saya mendapatkan satu keuntungan. Yang menimbulkan pertengkaran. Jadi inilah inisiatif yang sesungguhnya jahat dan tidak berguna di hadapan Tuhan. Merencanakan sebuah kejahatan, memakai nama kebenaran, merupakan satu yang tidak berguna dan merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Karenanya, mari kita terus hidup. Mari kita bangun hidup ini di atas dasar kebenaran. Dan Tuhanlah kiranya yang mengaruniakan segala berkat kepada kita. Amin.